Welcome back again with me, Ibu Dita. Senang sekali saya dapat membersamai kalian dalam pembelajaran online kali ini yang membahas tentang konjungtivitis bagian kedua. Setelah video sebelumnya yang membahas tentang pengertian konjungtivitis, faktor resiko konjungtivitis, tanda dan gejala konjungtivitis, dan etiologi konjungtivitis, mari pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang diagnosis konjungtivitis, cara mencegah dan mengobati konjungtivitis, komplikasi konjungtivitis, dan kapan harus ke dokter. Well, siswa-siswa pembelajar yang hebat, mari kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang diagnosis konjungtivitis. Diagnosis konjungtivitis didapatkan dari anamnesa dan pemeriksaan mata. Dokter dapat langsung mendeteksi konjungtivitis dengan melihat tanda dan gejala yang ada pada mata pasien, seperti mata merah, mata berair, dan ada cairan kental atau kotoran pada salah satu mata atau kedua mata pasien. Dan jika diperlukan, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang dengan cara mengambil sampel cairan di mata pasien untuk dianalisis di laboratorium. Hal ini disebut sebagai kultur, agar penyebab konjungtivitis dapat diketahui dengan tepat. Biarkan mungkin akan dilakukan jika pasien mengalami konjungtivitis yang parah atau dokter mencurigai adanya penyakit yang serius atau penyebab serius di baliknya, seperti benda asing di dalam mata, infeksi bakteri yang serius, atau infeksi menular seksual. Oke, sebelum kita lanjut ke cara mencegah konjungtivitis, ada baiknya kita mendengarkan kata-kata bijak dari Arthur Wellesley yang mengatakan bahwa orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Saya berharap kalian semua belajar karena bisa ya, karena pembelajaran yang kalian alami saat ini dapat mengantarkan kesuksesan kalian di masa depan. Oke, kita lanjutkan tentang cara mencegah konjungtivitis. Ya, berikut beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegah konjungtivitis. Yang pertama, jaga kebersihan. Yang dimaksud adalah jaga kebersihan tangan, sarung bantal sering diganti, dan gunakan handuk atau lap bersih setiap hari. Yang kedua, hindari kontak langsung dengan siapapun. Jika Anda menderita konjungtivitis, gunakan sapu tangan dan tisu untuk membersihkan kotoran di mata. Yang ketiga, jangan berbagi handuk atau waslap, kosmetik mata atau barang perawatan mata yang sifatnya pribadi. Yang keempat, batasi penggunaan kosmetik mata, misalnya maskara. 5. Hindari penyebab alergi atau iritasi. Misalnya jika alergi terhadap soft lens atau ada iritasi karena pemakaian soft lens, ya sebaiknya jangan pakai soft lens. Well, setelah kalian mengetahui tentang cara mencegah konjungtivitis, berikutnya yuk kita ketahui juga bagaimana sih cara mengobati konjungtivitis. Pengobatan konjungtivitis berbeda-beda tergantung dari penyebabnya. Yang pertama, ada konjungtivitis bakteri yang dapat diatasi dengan obat tetes mata atau salep mata antibiotik. Sedangkan konjungtivitis yang disebabkan oleh gonore atau chlamydia diperlukan antibiotik oral. Konjungtivitis alergi bisa diatasi dengan obat anti alergi atau antihistamin, vasokonstriktor, dan tetes mata steroid. Kalau konjungtivitis virus, dokter tidak akan memberikan antibiotik karena biasanya konjungtivitis virus tersebut dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 1-3 minggu. Akan tetapi, dokter akan memberikan obat tetes mata untuk meredakan gejala yang dialami pasien. Dan cara mengobati konjungtivitis berikutnya adalah penanganan secara umum, bersifat simptomatik untuk segala jenis konjungtivitis, yaitu kompres mata dengan air hangat 5-10 menit
Sehari bisa 4 kali untuk meringankan rasa tidak nyaman. Selain itu dapat juga diberikan air mata buatan. Nah, bagi pengidap konjungtivitis yang mengenakan lensa kontak, sekali lagi dianjurkan untuk tidak mengenakan lensa kontak sampai konjungtivitis sembuh. Baik siswa-siswa Indonesia yang luar biasa, perlu kalian ketahui bahwa konjungtivitis jarang menimbulkan komplikasi. Namun, konjungtivitis yang disebabkan oleh infeksi dapat menyebar ke area lain, terutama ke lapisan bening mata atau kornea. Kondisi ini dinamakan keratitis. Dengan tandanya yaitu red eyes, mata merah, profuse tearing, artinya ada perobekan yang luas, fotofobia atau sensitif terhadap cahaya, atau rasa takut abnormal pada cahaya, dan fotofobia ini dapat menyebabkan mata menjadi sakit bahkan dalam kondisi cahaya yang relatif rendah. Corneal clouding artinya kornea yang keruh dan intense pain artinya ada rasa nyeri yang sangat kuat. Oke, kita lanjutkan yuk. Kapan harus ke dokter? Bila pasien mengalami gejala konjungtivitis seperti sakit mata, perasaan ada yang mengganja dalam mata, misalnya seperti terasa ada pasirnya dalam mata, penglihatan kabur dan sensitif terhadap cahaya, maka pasien ini harus segera untuk ke dokter mata supaya mendapatkan penanganan yang tepat. Harus ke dokter mata juga apabila gejala tidak membaik dalam waktu 12-24 jam. Baik, dengan demikian pembahasan kita tentang konjungtivitis sudah selesai. Apabila kalian ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi di WA Group. Pastikan kalian sudah subscribe channel kesayangan kita ini ya, agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih buat perhatian yang kalian berikan dan see you.